Sebenarnya Komisi 3 harus segera bereaksi. Untuk apa? Memanggil para pihak yang terkait langsung, khususnya Kapolri Jenderal Sigit. Itu harus segera dipanggil. Karena ini sudah membuat kita resah, gelisah, hampir menyerah itu ya. Wes pokoknya yang model gitulah ya. Kita hampir menyerah dengan keadaan ini. Kadang-kadang kita juga, loh kalau untuk kasus semacam ini kok kayaknya DPR RI itu bungkam gitu loh ya. Alias bisu. Ini ada apa? Pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Ini kasus sudah hampir 1 bulan, tapi DPR RI belum juga memanggil Kapolri. Ini setahu saya ya, maaf kalau saya keliru, belum memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan supaya segera jelas ini ya kasus ini. Kita juga tanyakan Mas Arteria Dahlan yang biasanya teriak-teriak ini, Mas Kosinudin ya, kemana ini kok nggak ada suaranya, blas ya, tidak terdengar sama sekali ini. Saya rindu suaranya itu. Baik, terkait dengan kasus, sepakat dengan Pak Soleman Ponto bahwa pernah menyatakan sebenarnya kasus ini kan sederhana ya. Ada kasus ya pembunuhan, ya ada perbuatan hukum namanya pembunuhan, ada pembunuh kan itu. Itu sudah sebenarnya gampang karena sudah ada yang kalau menurut penyelidikan awal kan sudah ada yang dinyatakan sebagai pembunuh yaitu Baradae. Kan begitu. Itu sebenarnya kasus yang sangat sederhana. Tapi begitu sudah dikait-kaitkan dengan persoalan pelecehan seksual dan seterusnya itu ya itu kemudian semakin menjadi kabur masalah ini. Nah, lebih-lebih ketika misalnya ada proses yang menurut saya tidak wajar, yaitu penundaan pengungkapan yang sampai pada 3 hari ya, dari hari Jumat kejadian baru hari Senin itu terungkap. Nah ini di luar kebiasaan, kalau kasus-kasus pembunuhan itu biasanya Polri itu selalu segera mengungkap ya bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan. Nah, kalau dalam hal ini terjadi semacam itu, berarti memang dari awal itu muncul ya, kenapa kok sampai misalnya terjadi penundaan pengungkapan itu? Diduga di situ terjadi adanya skenario atau rekayasa. Apa isinya? Bisa jadi di situ berupa narasi-narasi yang sifatnya itu kebohongan-kebohongan. Nah, ini biasanya kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada itu dipakai untuk apa? Sebagai alat untuk cover up, ya. Jadi untuk menutupi. Nah, dengan cara apa? Banyak itu yang tadi menunda, membuat narasi, kemudian ada merusak barang bukti, bisa untuk menghilangkan jejak, menghapus rekaman dan seterusnya. Ya, tadi saya katakan sebenarnya kasus ini kan jelas tidak begitu rumit ya. Tetapi begitu melibatkan pejabat yang bisa dikatakan pejabat tinggi, nah ternyata membuat permasalahan ini menjadi sangat berbelit-belit, kemudian rumit dan juga boleh saya katakan itu di situ terjadi apa istilahnya itu intrik-intrik di situ. Kita juga sangat merasa prihatin ya ketika misalnya ada seorang jenderal yang prinsipnya sudah punya jabatan yang tinggi, mestinya punya mematuhi kode etik, tapi justru ketika sekarang itu ada narasi bahwa Jenderal Verdi Sambo itu diduga ya telah melakukan pelanggaran kode etik dalam olah TKP dalam rangka melakukan investigasi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu. Kemudian juga saya melihat berita dan juga ada keterangan dari petinggi Polri bahwa kabar terbaru Irjen Verdi Sambo itu dibawa itu di tempat khusus. Ini kalau di WA itu disebut dengan Patsus. Kan ada tim sus, ada satgasus. Ini ada patsus, ya tempat khusus, yaitu di Makobrimob. Nah, ini yang saya katakan sangat aneh. Mengapa saya katakan aneh? Karena menurut saya tidak ada alasan untuk membawa ke tempat khusus dalam arti ya, ada yang mengatakan ditahan, diamankan dan seterusnya ya, ke tempat khusus tidak ada alasan. Kenapa? Karena setahu saya
Verdi Sambo itu baru diduga melakukan pelanggaran kode etik ya dalam olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua tadi, bukan sebagai tersangka apapun. Nah, sementara yang menurut undang-undang ya hukum kita, ketika orang itu ditahan, nah itu kan berarti sudah ada tindakan fisik kan di situ. Itu mestinya berdasarkan pada ketentuan undang-undang bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Nah, mestinya ketika apa? Sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Kecuali tertangkap tangan. Kali ini kan tidak tertangkap tangan. Jadi memang mestinya ditetapkan sebagai tersangka dulu, kemudian baru dilakukan namanya penahanan. Nah, kalau tidak ada unsur penahanan yang ada kode etik, maka boleh dikatakan ya ini sebenarnya adalah pelanggaran HAM. Menurut saya ini bukan soal sambilani Verdi Sambo enggak, tapi kalau kita lihat dari narasi hukum kita yang kita kembangkan itu nggak mungkin kalau orang yang melakukan atau diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik kemudian diamankan dalam dalam tempat tertentu ini. Nah, sehingga dalam hal ini Mas Slamet itu kemudian bisa menimbulkan syakwa sangka ya, teka-teki atau spekulasi begitulah yang terkait dengan kejadian ini. Sebenarnya apa sih sesungguhnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini? Nah, bahkan kalau tadi saya ngomong dengan Pak Ponto itu, wah ini namanya tidak mengamankan lagi, ini sudah penculikan. Nah, dalam tanda kutip ya, ini sudah berupa penculikan ini. Ini bukan lagi pengamanan biasa. Kenapa? Ya karena memang tidak ada alasan sebenarnya untuk mengamankan di tempat khusus, apalagi kok dikatakan sebagai itu ditahan di Makobrimob. Nah, dengan kasus ini saya kira para pihak juga harus memahami betul ya bahwa memang di kepolisian itu kita mengenal namanya kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia, dan itu diatur ya di dalam peraturan kepala kepolisian ya Perkapolri itu nomor 14 tahun 2011. Nah, kalau kita lihat kode etik ini Mas Slamet itu diatur ya bagaimana seorang polisi itu bertindak baik dalam hal bernegara, bermasyarakat, berbangsa sampai pada persoalan kepribadian. Tapi ketika misalnya terjadi pelanggaran atas kode etik ini, maka sanksinya juga sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Administratif itu apa? Bisa misalnya ada teguran lisan, permohonan minta maaf itu disebutkan. Kemudian sampai pada titik tertentu yaitu ada rekomendasi. Jadi kalau ada pelanggaran kode etik, kemudian dewan atau namanya komisi lah ya, komisi kode etik profesi polisi ini ya, polisi ini kemudian melakukan sidang ya, lalu menyidangkan yang terduga melakukan pelanggaran itu, baru nanti berupa ada rekomendasi. Apa itu rekomendasinya? Yang paling tinggi adalah istilahnya itu pemberhentian tidak dengan hormat ya, PTDH namanya. Siapa yang melakukan pemberhentian PTDH? Namanya Ankum, yaitu atasan yang berhak untuk menghukum, kan itu. Jadi Pak Ponto ini tetap ada hubungannya ya antara kode etik, nanti juga disiplin Polri. Nah, tadi terkait juga terutama ini dalam hal sanksi administratif, yaitu paling tinggi adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi kembali ke persoalan penahanan atau dalam tanda kutip itu pengamanan terhadap Verdi Sambo ini ya di Makobrimob ini, saya kira pertama sudah melanggar ketentuan-ketentuan di kode etik, dan itu juga berarti juga bisa dikatakan itu sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sekaligus apa? Tadi dikatakan ini bukan pengamanan tapi dalam tanda kutip ini adalah sebuah penculikan. Nah, ini mantap. Kita harus meluruskan juga ini dari sisi hukum, harus kita luruskan ini aspek administrasi bukan pidana. Begitu, Cak Slamet. Iya, Prof. Teki satu lagi yang ingin saya tanyakan. Jadi ini nomenklatur yang tepat itu ditangkap, ditahan, diculik, atau diamankan dalam konteks proses yang sekarang ini berjalan. Terus yang kedua kan ini ada proses yang ada lembaga atau sebuah mekanisme yang berjalan dua-duanya, yakni Insus dan Timsus. Timsus dalam konteks proses hukum Brigadir J, Insus dalam konteks
yang berkaitan dengan kode etik. Seberapa itu nanti akan membawa implikasi proses keduanya bisa berjalan antara pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap dugaan pidana terhadap proses hukum Brigadir J, Prof. Suteki. Ya kalau persoalan istilah yaitu monggo lah narasi Polri yang mau diberikan itu apa. Tapi yang jelas kita dengarkan diamankan di tempat khusus. Nah rata-rata kalau kita orang awam memahami diamankan itu berarti ditahan. Kan begitu. Tidak selalu dalam arti ditangkap. Kan itu ditangkap dalam rangka apa? Enggak ada. Nah, makanya saya juga agak bingung ini mau mengatakan apa? Apakah itu ya tapi yang paling tepat ya diamankan di tempat khusus. Ya, diamankan dalam pengertian apa? Monggo. Tapi tadi saya katakan istilah pengamanan di tempat khusus pun ketika itu sudah menyangkut badan membatasi kan berarti merampas kemerdekaan seseorang dibatasi dalam ruang tertentu di tempat tertentu sudah perampasan kemerdekaan di situ. Menurut saya itu tidak pas kalau yang dilakukan adalah pelanggaran kode etik. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, tadi apakah itu Insus maupun Tim Sus itu keduanya saya kira tetap harus dilakukan ya. Tim Susnya berarti memang berusaha untuk menemukan apakah di situ ada indikasi pelanggaran tindak pidana. Jadi misalnya di situ dilakukan perbuatan pidana, apakah misalnya yang terdengar itu kan yang saya dengar ya, saya baca itu menghapus atau merusak atau menghilangkan CCTV misalnya rekaman CCTV. Nah kalau itu dilakukan ya, misalnya ada andil di situ berarti kan ini ada upaya apa? Ada upaya untuk menghalangi atau apa ya? Istilahnya itu menghalangi dalam hal ini pemeriksaan. Ya pemeriksaan untuk mengungkap suatu kejahatan. Itu juga diatur nanti ya, ada pasal berapa ya? Saya kira ada pasal 221 dan nanti juga terkait dengan pasal 55 dan pasal 56 itu dengan istilah penyertaan atau perbantuan melakukan tindak pidana. Jadi ini kalau saya amati ini tidak bisa kalau hanya dikenakan atau dilakukan pengenaan pelanggaran hanya dari sisi administratif, tapi juga di situ ada indikasi apa pelanggaran terhadap pasal 221 dan 55 dan 56 KUHP. Nah, itu nanti juga terkait dengan bagaimana dengan penghilangan atau merusak atau mungkin menghalangi suatu penyidikan dalam perbuatan atau tindak pidana itu. Jadi, nah kemudian bagaimana Insusnya misalnya maksud saya yang untuk meneliti sendiri soal kode etik yaitu sampai pada tahap ketika ditemukan betul-betul pelanggaran kode etik itu, maka yang paling berat adalah diberhentikan secara tidak hormat sebagai polisi. Nah pemberhentian itu biasanya ya Mas ya, itu kalau secara tetap itu juga menunggu apakah betul misalnya tindak pidana itu dilakukan oleh yang bersangkutan oleh Verdi Sambo. Jadi ini harus juga telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi nanti pemberhentian itu bisa mengikuti proses pidana setelah itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kalau saya kembali ke tekad Kapolri ya, dengan presisi itu ya, dengan presisinya itu mestinya betul-betul melakukan upaya untuk membongkar kasus ini secara transparan ya, ada transparansi, ada prinsip akuntabilitasnya, ada prinsip berkeadilannya. Normalnya kan begitu. Tapi dari awal kita sudah mengendus ya bau yang tidak sedap di situ, ya orang boleh saja kan melakukan dugaan-dugaan bahwa telah terjadi narasi-narasi yang sifatnya rekayasa atau membuat skenario yang ternyata memang semakin hari semakin ke sini skenario di awal itu memang kemudian terbukti loh kok begitu kok begini. Maka tadi Bang Kosinudin menyatakan kalau itu betul ternyata itu beda dengan yang kenyataannya nanti berarti apa yang di awal tadi bisa dikatakan hoax. Tapi menurut saya Mas Kosinudin itu tidak akan dikatakan sebagai hoax karena itu bisa jadi loh itu kan perkembangan penyidikan gitu loh. Jadi jangan pikir itu jadi hoax Mas. Itu perkembangan penyidikan oh ternyata beda gitu loh Mas. Jadi ya kembali ke situ saya kira kita pun saya setuju tadi ya dengan Pak Soleman Ponto maupun Pak Kosinudin bahwa memang kita sedang menengarai ya bahwa di situ ada yang kita sebut tadi namanya criminals in uniform yang saya sebut dengan ciu-ciu ya, ciu atau bahasa kasarnya itu apakah betul ya dalam institusi Polri itu ada namanya bandit-bandit berseragam. Nah itu yang saya memang kadang mikir-mikir, apa benar ya misalnya dalam satu institusi itu ada semacam itu. Nah semoga aja tidak ada. Misalnya apakah yang kemarin banyak dibicarakan oleh
netizen kan persoalan Satgasus itu loh. Satgasus itu apa? Tugasnya apa? Biayanya bagaimana? Apakah nanti realisasinya ini sebagai polisi dalam polisi atau kekuasaan polisi dalam polisi atau bagaimana kan itu? Itu yang banyak dipertanyakan, bahkan ada yang menyatakan bahwa apakah Satgasus itu punya tugas tersendiri di luar dari maksudnya untuk mengkondisikan sesuatu lah ya, melakukan prakondisi dan sesuatu terhadap tindak pidana, apakah nanti juga bisa saja kan itu terkait dengan Densus dan seterusnya, itu saya kira itu sangat mungkin ya terjadi di situ. Maka menurut saya supaya tidak jadi bangker ya Satgasus, atau mungkin kalau di situ ada namanya tadi criminals in uniform, itu mesti harus dibersihkan dulu. Itu saya yakin kalau itu dibersihkan ya kembali kepada fungsi Polri pada umumnya apa ya, melakukan pelayanan, kemudian memberikan Harkamtipmas, kemudian penegakan hukum, kembali ke sana, tidak usah dijejali dengan hal-hal yang sifatnya sus itu ya, Satgasus, ada Densus, ada apalagi nanti ada kalau kita sebut tadi criminal in uniform, itu mesti dibersihkan dari sana, tidak boleh ada. Kalau mau ini ya kasus ini betul-betul bisa berjalan. Jadi nanti bunker itu terjadi kan karena ada bargaining position itu. Kalau ada bargaining position, ada tawar-menawar di situ. Maaf ya, saya nggak tahu persis tubuh Polri itu boroknya macam apa itu ya. Kalau kita lihat sepintas kan kayaknya sehat-sehat saja, tapi namanya suatu penyakit kan tidak selalu kita bisa deteksi dari luar. Nah ini saya tidak tahu persis di dalamnya, tapi prinsip ketika di situ ada criminals in uniform yang bisa mengarah pada ini yang disebut dengan police state ya, jadi negara polisi. Artinya police state itu suatu sistem ketatanegaraan yang di situ polisi itu memang dipakai untuk menjalankan kejahatan penyelenggara negara. Itu yang disebut dengan police state. Saya kira kita tidak ingin ya kalau negara ini menjadi yang disebut dengan police state. Nah untuk itu juga saya kira begini Mas, Komisi 3 DPR RI ini kan membidangi hukum ya, yang boleh dikatakan sebagai mitra penegak hukum terutama polisi itu harus segera bereaksi, tidak cukup perorangan tetapi memang tim ya, maksudnya Komisi 3 ini segera membantu ya, bereaksi membantu kasus yang tadi Mas Sudin, ini kasus besar padahal kan sebenarnya sederhana, tapi karena melibatkan petinggi-petinggi Polri dan ini sifatnya juga menjadi cermin bagaimana penegakan hukum di Indonesia, maka sebenarnya Komisi 3 harus segera bereaksi untuk apa? Memanggil para pihak yang terkait langsung, khususnya Kapolri Jenderal Sigit. Itu harus segera dipanggil ya, karena ini sudah membuat kita resah, gelisah, hampir menyerah itu ya. Wes pokoknya sing model gitulah ya, kita hampir menyerah dengan keadaan ini. Dan apa membuat kadang-kadang kita juga kalau untuk kasus semacam ini kok kayaknya DPR RI itu bungkam gitu loh ya, alias bisu. Ini ada apa? Pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Ini kasus sudah hampir 1 bulan, tapi DPR RI belum juga memanggil Kapolri. Ini setahu saya ya, maaf kalau saya keliru, belum memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan supaya segera jelas ini ya kasus ini. Saya juga tanyakan Mas Arteria Dahlan yang biasanya teriak-teriak ini, Mas Kausinuddin ya, kemana ini kok nggak ada suaranya blas ya, tidak terdengar sama sekali ini. Saya rindu suaranya itu. Ini Komisi 3 Mas harus segera didorong ini bagaimana supaya membantu penyelesaian ini. Nah di lain itu juga terkait dengan tadi ya, polisi yang terbukti mencuri rekaman CCTV atau menghilangkan alat bukti dan seterusnya, itu memang seharusnya itu mereka dipidana dan maksudnya ditetapkan sebagai tersangka dan diarahkan pada kasus tindak pidana, bukan hanya sebagai orang yang melakukan pelanggaran kode etik. Karena pasalnya jelas ini, jadi tadi Mas Kausinuddin jelas-jelas 221 ini jelas bahwa ya akan dipidana dengan paling lama 9 bulan ya, atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang, dan termasuk itu ya, kemudian juga atau barang, nah ya termasuk berarti apa, menghilangkan barang, menyembunyikan barang atau menghalangi, ini pasal selanjutnya menghalangi penyidikan itu bisa dikenakan pidana. Ini juga harus ditarik ke sana. Jadi kalau hanya pelanggaran kode etik nggak bisa Pak Ponto. Dan ini jelas ini ketika memang itu nanti terbukti ya, artinya ada dugaan, paling nggak kan tersangka ya,
disangka ada bukti kuat bahwa menghilangkan alat bukti atau merusak rekaman dan seterusnya itu berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal 221 KUHP. Berarti apa? Tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran kode etik tetapi sudah pelanggaran ketentuan pidana.